Hangat hati, renungan singkat harapan tiada henti. Corak watak manusia dalam Alkitab, amanat Kristiani memacu perilaku rohani. Ibu, bapak, saudara-saudari, anak kekasih Kristus, marilah kita mengambil saat hening. Saat hening selesai. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Dari manakah akan datang pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kami dan Tuhan Yesus ada pada kami. Amin. Sebelum kita membaca firman Tuhan, mari kita pujikan dengan judul lagu Kekuatan Hatiku. Kuasamu nyata di dalam kelemahanku, kekuatanmu menopang seluruh hidupku. Dari mana datang pertolonganku? Hanya Yesus pertolonganku. Engkaulah sumber kekuatan hatiku, tempat persembunyianku. Engkau penolong di saat susahku, tempat perlindunganku. Kau menara dan perisai di hidupku. Engkaulah sumber kekuatan hatiku, tempat persembunyianku. Engkau penolong di saat susahku, tempat perlindunganku. Kau menara dan perisai di hidupku. Kita baca dari 2 Samuel 15 ayat 30 sampai 37. Daud mendaki Bukit Zaitun sambil menangis, kepalanya berselubung dan ia berjalan dengan tidak berkasut. Juga seluruh rakyat yang bersama-sama dengan dia masing-masing berselubung kepalanya, dan mereka mendaki sambil menangis. Ketika kepada Daud dikabarkan demikian, Ahitofel ada di antara orang-orang yang bersepakat dengan Absalom. Maka berkatalah Daud, gagalkanlah kiranya nasihat Ahitofel itu, ya Tuhan. Ketika Daud sampai ke puncak, ke tempat orang sujud menyembah
kepada Allah, maka datanglah Husai orang Arki, mendapatkan dia dengan jubah yang berkoyak dan dengan tanah di atas kepala. Berkatalah Daud kepadanya, "Jika engkau turut dengan aku, maka engkau menjadi beban kepadaku. Tetapi jika engkau kembali ke kota dan berkata kepada Absalom, 'Aku ini hambamu ya Raja, sejak dahulu aku hamba ayahmu, tetapi sekarang aku menjadi hambamu.' Dengan demikian engkau dapat membatalkan nasihat Ahitofel demi aku. Bukankah Sadok dan Absatar, imam-imam itu ada bersama-sama dengan engkau di sana? Jadi segala yang kau dengar dari dalam istana raja haruslah kau beritahukan kepada Sadok dan Absatar, imam-imam itu. Ingatlah di sana bersama-sama dengan mereka dan kepada dua anak mereka, Ahimaas dan anak Sadok, dan Yonatan anak Absatar. Dengan perantaraan mereka haruslah kamu kirimkan kepadaku segala hal yang kamu dengar." Dan tibalah Husai sahabat Daud di Yerusalem tepat pada waktu Absalom masuk ke kota itu. Renungan dengan tema Husai. Ketika Raja Daud mendaki Bukit Zaitun sambil menangis dan mendengar tentang pengkhianatan Ahitofel, ia memanjatkan doa yang terdiri dari hanya satu kalimat saja, tanpa pembukaan dan penutup. Sesampainya di puncak bukit itu, ia bertemu dengan sahabatnya Husai orang Arki. Raja Daud sadar bahwa itulah jawaban Allah atas doanya. Husai bersedia menyusup ke kubu pemberontak untuk menjaga kepentingan raja dengan cara berpura-pura menyatakan kesetiaannya kepada Absalom. Dan memang dialah orang yang berhasil menggagalkan siasat Ahitofel, dan dengan demikian menyelamatkan Raja Daud. Mungkin timbul pertanyaan, apa perlunya lagi Daud membuat rencana sendiri, padahal ia sudah berdoa kepada Allah? Di lain pihak, orang dapat pula berkata, apa perlunya lagi berdoa apabila sudah menyusun rencana yang sedemikian itu? Jawabnya ialah kedua unsur itu harus berjalan bersama-sama, berdoa dan berusaha. Sayang sekali, orang yang berusaha secara praktis biasanya tidak berdoa. Sedangkan orang yang berdoa cenderung tidak berusaha. Amin. Mari kita ambil saat hening, Ibu, Bapak, Saudara, dari anak-anak kekasih Kristus. Saat hening selesai, kita akan masuk dalam doa syukur, syafaat, dan kita akhiri dengan doa Bapa kami.
Mari kita berdoa. Dengan penuh ungkapan rasa syukur kami datang kepadamu Tuhan. Terima kasih jika kami beroleh merasakan terang kasih Tuhan dalam hidup kami. Tuhan masih mengizinkan kami untuk dapat melihat dan merasakan kemuliaan Allah selama kami hidup melalui karya pemeliharaan-Mu. Perkenankan pula kami memanjatkan syafaat kami kepadamu Tuhan, mengingat di tahun 2021 ini ya Bapa, kami masih bergumul dengan adanya pandemi COVID-19 yang belum kunjung selesai. Bencana alam dan berbagai macam penderitaan di bangsa Indonesia ini. Tuhan mampukan bangsa Indonesia ini menghadapi pergumulan yang sangat berat ini, dan mampukan untuk pemimpin kami, baik presiden dan wakil presiden sampai jajaran menteri serta pejabat lain yang Tuhan percaya untuk mengelola bangsa ini. Limpahkan hikmat dan roh takut akan Tuhan, supaya penuh dengan kesadaran melakukan tugas serta tanggung jawab dengan baik, lurus sesuai dengan sabda-Mu. Kami juga berdoa ke setiap yang berjuang sebagai tim medis, penelitian dan pengembangan, sukarelawan, dan para donatur. Tuhan sendirilah yang senantiasa memberkati dan menguatkan mereka. Bagi sesama kami yang terdampak adanya pandemi COVID, Tuhan jamah dan Tuhan sembuhkan. Bencana alam dan berbagai macam penderitaan ini, baik dari segi ekonomi, proses belajar mengajar, pekerjaan, persoalan rumah tangga, dan kesehatan, kami hanya bersandar dan berserah kepadamu Tuhan. Kami meyakini Tuhan sudah menyertai dan memberi kekuatan untuk melewati badai ini. Dalam hal pemeliharaan iman jemaat-Mu, Tuhan, kami serahkan untuk GKJ Selatga Timur dan Pepantan Nyamat yang terus berupaya memelihara iman umat di tengah situasi pandemi 19 ini. Tuhan berkati untuk ibadah online dan pelayanan diakonia supaya berjalan dengan lancar, begitu pula ibadah yang sudah berjalan tatap muka, Tuhan juga berkati. Berkati pula Bapak Pendeta Sri Bangunismono dan majelis serta komisi, karyawan dan pekarya yang senantiasa bekerja sama bahu-membahu untuk memberikan yang terbaik. Inilah yang menjadi doa syafaat kami, kiranya Tuhan berkenan untuk mengabulkan permohonan kami ini. Hanya di dalam satu nama, yaitu Tuhan Yesus Kristus, Raja Damai, penuh kasih karunia, dan yang telah mengajarkan kami berdoa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Janganlah membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ibu, Bapak, Saudara-saudari, anak-anak kekasih Kristus, terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati kami dan melindungi kami. Tuhan menyinari kami dengan wajah-Nya dan memberi kami kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kami
dan memberi kami damai sejahtera hari ini sampai Tuhan Yesus datang. Amin.